terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan juga membahas topik menarik yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Sapa Sulsel selengkapnya untuk Anda. Saudara, rancangan Undang-Undang atau RUU TNI telah disahkan di tengah banyaknya gelombang protes dari masyarakat. Undang-Undang TNI ini tidak terlepas dari peran anggota DPR RI yang merumuskan berbagai hal yang menjadi substansi yang mengatur terkait peran dan fungsi TNI. Lantas apa saja poin-poin penting yang diubah dan seperti apa pihak Dewan menyikapi pro kontra terhadap Undang-Undang TNI yang mereka rancang ini? Nanti kita akan bahas. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Samsur Rizal sekaligus atau yang biasa disapa Deng Ical selaku anggota DPR. Boleh kita bahas langsung ke permasalahannya Deng Ical. Ini kan Undang-Undang TNI, banyak kemarin protes juga dari masyarakat, termasuk juga mahasiswa di Kota Makassar. Sebenarnya kalau kita lihat ini apa tujuan dan juga urgensi Undang-Undang TNI ini di negara kita Indonesia? Deng Ical, silakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kompas TV dimanapun berada, Bang Gufran. Yang pertama adalah kita menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, terutama teman-teman mahasiswa yang energinya seperti tidak terbatas, memberikan terus perhatian, konsentrasi, dan juga masukan untuk kita di DPR dan seluruh yang membahas proses revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 tahun 2004 itu, dan alhamdulillah kemarin tanggal 19 itu sudah disahkan, 19 April kemarin sudah Maret sudah disahkan di DPR RI, yang sebenarnya revisi undang-undang ini kurang dipahami secara maksimal oleh beberapa komponen. Kadang-kadang masyarakat banyak yang menganggap bahwa revisi Undang-Undang TNI ini akan menghadirkan kembali dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI. Padahal sebenarnya revisi Undang-Undang TNI ini menguatkan supremasi sipil. Ini memperkuat, menajamkan, sekaligus juga itu memberikan kepastian hukum kepada beberapa hal yang sebelumnya itu belum diatur dengan Undang-Undang TNI. Kayak Gufran, saya juga mau cerita bahwa revisi Undang-Undang TNI ini pada dasarnya prosesnya itu sudah dimulai di 2010. Jadi 2010 kemudian menjadi prolegnas di 2014 sampai 2019. Kemudian masuk lagi di prolegnas 2019-2024, baru berhasil disahkan ini setelah masa sidang pertama di 2024-2029 ini. Jadi ada beberapa pemahaman yang kurang pas lah. Kalau dianggap bahwa revisi Undang-Undang TNI ini akan memberikan kewenangan yang luar biasa kepada TNI untuk kembali difungsi atau untuk memasuki peran yang di luar dari peran strategis atau peran utamanya sebagai matra pertahanan nasional atau matra pertahanan strategis. Dan dalam revisi Undang-Undang TNI ini sebenarnya ini juga memberikan kepastian hukum bahwa beberapa kementerian lembaga yang tadinya di Undang-Undang Nomor 34 itu belum ada, itu kemudian dihadirkan. Walaupun belum ada di Undang-Undang TNI, tetapi di undang-undang lainnya sebenarnya sudah ada. Jadi di Undang-Undang TNI itu cuma memberikan kesempatan kepada TNI untuk masuk di 10 kementerian atau lembaga. Kemudian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu bertambah terus melalui Undang-Undang Penanggulangan Terorisme, Undang-Undang Kelautan dan Pesisir, kemudian Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan, Undang-Undang Narkoba, dan di Mahkamah Agung. Jadi pada dasarnya sebenarnya ada 5 undang-undang lain selain Undang-Undang TNI yang membolehkan TNI dengan syarat dan ketentuan tertentu untuk diduduki atau jabatan sipil diduduki oleh TNI. Jadi revisi undang-undang ini sebenarnya hanya melegitimasi atau memberikan kepastian hukum
Dari 10 kementerian lembaga ditambah dengan 6 yang lainnya itu menjadi 16. Kemudian dalam revisi terakhir itu kemudian dikurangi dari 16 menjadi 15. Karena Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ditarik keluar, boleh tetapi harus pensiun misalnya. Dan ini kemudian memberikan kepastian hukum tambahan bahwa yang tadinya itu boleh, ini di 15 ini kita perketat lagi. Menjadi boleh menerima tunjangan, boleh menduduki jabatan sipil itu, tetapi harus mundur atau pensiun dini. Jadi ini justru lebih memperketat. Jadi kemarin itu Kakak Gufran ada 3 hal yang mengemuka, yang dikhawatirkan. Jadi yang pertama itu adalah revisinya soal masa pensiun. Ya, kemudian yang kedua itu adalah ke jumlah lembaga atau kementerian yang boleh diisi oleh TNI. Yang ketiga, dan ini juga menjadi syarat teknisnya. Yang ketiga itu adalah syarat-syarat teknis strategisnya untuk TNI itu menduduki jabatan tertentu di jabatan sipil. Dan ini yang kemudian dibahas panjang dan alhamdulillah sudah selesai, dan itu semuanya sesuai dengan komitmen kita itu untuk memastikan bahwa supremasi sipil itu tidak terganggu, profesionalisme pertahanan di TNI itu tetap jalan, dan yang paling utama memberikan kepastian hukum. Ini kan tadi Deng Ical sempat singgung bahwa justru ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sipil. Tapi di sisi lain ini kan memberikan juga peluang TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil ini. Kedua ini yang kemudian kemarin diangkat oleh demonstrasi yang ada di Makassar. Ini bagaimana kemudian membenturkan dua posisi ini yang membuat masyarakat yakin bahwa RUU TNI ini justru melindungi hak-hak sipil. Karena memang di 15 kementerian lembaga ini, terutama yang 5 terakhir, itu sangat membutuhkan dedikasi, profesionalisme, dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh TNI. Anggaplah pengelola perbatasan. Itu kalau dilakukan oleh sipil kurang maksimal. Kalau dilaksanakan oleh TNI, prajurit yang sudah memiliki wawasan ketahanan, sudah memiliki kemampuan tempur, misalnya di daerah perbatasan, relatif lebih efisien. Karena jago memegang senjata, sudah profesional lah. Itu antisipasi dalam keadaan operasi militer, itu termasuk operasi militer non-perang, itu bisa. Penanggulangan narkoba, mulai dari penyelundupan sampai pemberantasannya, kadang-kadang kita butuh kemampuan taktis TNI-nya. Bukan cuma teman-teman, saudara-saudara kita di kepolisian, tetapi juga TNI. Jadi seperti perang ini, perang-perang kecil ini di perbatasan, kita berhadapan dengan tanda kutip mafia, penyelundup, segala macam, butuh pendekatan yang militer. Makanya mereka minta. Itu yang dilegalisasi, termasuk di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sudah di Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang nomor 24 tahun 2007, itu sudah minta TNI. TNI itu dalam pengertian personil militernya, perangkat perangnya yang bisa dipakai untuk non-militer. Jadi mulai dari evakuasi, kemudian rehabilitasi pada saat bencana, itu belum ada di Undang-Undang TNI yang lama. Maka dimasukkan dalam revisi undang-undang itu sehingga TNI boleh dilibatkan dalam penanggulangan bencana. Jadi bisa diminta Kodam, bisa diminta dan Ramil, bisa jadi personilnya itu memberikan kepastian hukum kepada TNI untuk mengoperasikan perangkat militer yang dimiliki, termasuk sarana dan prasarana, termasuk personil pada keadaan manajemen penanggulangan bencana. Demikian pula juga dengan segmen-segmen atau kementerian lembaga yang lainnya. Jadi memang ini juga kemudian memberikan kepastian ya kepada masyarakat sipil dan juga tentunya untuk TNI bagaimana sarana dan prasarananya bisa kemudian digunakan untuk kepentingan bersama. Baik, Deng Ical, kita akan lanjut lagi bahas soal revisi Undang-Undang TNI yang kemarin sudah disahkan. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online
adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Deng Ical, anggota DPR RI dari fraksi PKB. Deng Ical, kemarin kan sebelum disahkan juga ini yang menjadi kenapa kemudian masyarakat dan juga mahasiswa ini turun ke jalan untuk demonstrasi. Sebelum disahkan pun kan sudah ada beberapa tekanan nih dari mahasiswa terhadap DPR RI. Ini terkait dengan rumusan yang dilakukan oleh DPR RI untuk mensahkan RUU TNI ini terkesan buru-buru dan juga lancar-lancar saja. Ini bagaimana tanggapannya? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Betul. Sekali lagi kita sampaikan kepada seluruh yang telah berpartisipasi itu terima kasih luar biasa. Terutama endurance dari adik-adik, teman-teman mahasiswa yang tiada henti terus mengingatkan dan kita sangat apresiasi. Tetapi kesan buru-buru itu pada dasarnya sih sebenarnya tidak, karena sekali lagi saya bilang ini kan carry over dari 2024, 2029 ini menerima dari 2019, 2024 dan sebelumnya 2014, 2019. Ada semua itu daftar inventaris masalah 102, kemudian turun jadi 85 dan yang paling utama kemudian diperas lagi menjadi 3 yang saya sebut tadi itu. Jadi pada dasarnya semuanya sudah on the track, sudah prosesnya sudah jalan lama dan ini adalah finalisasi. Jadi dari 102 daftar inventaris masalahnya, kemudian dibahas sampai kemudian 85, sampai kemudian 14 atau 16 itu kemudian sampai pada 3 yang tadi itu. Dan alhamdulillah dari 3 itu memang 2 itu memang panjang dari proses jumlah kementeriannya, kemudian dari syarat-syarat teknisnya kalau mereka mau menduduki jabatan sipil itu. Yang ketiga itu adalah masalah umur. Alhamdulillah umur juga sudah tuntas karena relatif disetarakan dengan Polri dengan ASN, ya kurang lebih karena alasan argumentasinya itu adalah karena usia pensiun usia harapan hidupnya kita itu semakin hari semakin naik. Dan itu secara profesional, fisik dan kemampuan otak dari TNI itu relatif sama atau pada segmen tertentu itu lebih kuat dibanding dengan yang sipil dan seterusnya. Itu alasan-alasan yang sifatnya biologis, kemudian fisiologis dan kemudian juga sosial itu aman. Nah, untuk syarat-syarat yang tadi itu secara teknis itu sudah disampaikan bahwa memang di kementerian tertentu itu boleh diduduki oleh jabatan sipil di 14 kementerian lembaga itu oleh militer karena memang kemampuan militernya itu dibutuhkan, terutama untuk mengkoordinasikan dengan kesatuan militer yang lain di daerah itu, termasuk untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh militer dan kelembagaan negara yang lainnya. Termasuk misalnya di Bakamla, Badan Keamanan Laut. Ini bagus kalau TNI juga ada di situ sehingga pada saat mau mobilisasi itu infrastruktur TNI itu bisa dimaksimalkan, kemudian pola koordinasinya juga dengan kementerian lembaga lain itu juga bisa maksimal. Nah, di luar dari 15 yang tadi itu kemudian baru boleh tetapi mesti mundur dulu atau pensiun dulu.
Misalnya di Kementerian Dalam Negeri, nanti akan memberikan kepastian bahwa yang boleh duduk di situ harus mundur misalnya pada jabatan tertentu. Kayak begitu kakak ya. Nah, kalau kita bahas lagi soal duifungsi dan juga profesionalitas antara TNI terus kemudian menduduki lembaga-lembaga yang kerja-kerjanya ini di luar TNI, misalnya di kejaksaan misalnya dan lain sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa kita capek-capek nih kuliah hukum misalnya, ujung-ujungnya yang duduki adalah mereka-mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan hukum. Itu bagaimana tanggapannya? Itu bisa bilang kampanye yang tidak proporsional. Dia pikir semua itu jaksa bisa diganti sama TNI. Bukan itu yang bisa masuk di kejaksaan itu, karena di kejaksaan itu kelembagaannya sudah ada auditor militer. Dulu tidak ada. Nah, di Undang-Undang Kejaksaan yang baru itu ada auditor militer yang wajib diisi oleh TNI. Jadi di semua seksi di Kajati itu sudah ada auditor militernya, diisi oleh kolonel, berpangkat kolonel. Itu yang belum ada di Undang-Undang 34 TNI. Di revisi ini ada nih. Kan wajib militer itu. Jadi yang bisa diisi oleh TNI di kejaksaan itu hanya di auditor militernya. Hanya di direktorat yang diisi oleh auditor militer, karena memang bidang-bidang lain tidak boleh yang lain, tidak boleh juga orang sipil dulu di situ. Nah, itu yang saya bilang memberikan kepastian hukum. Jadi memperkuat hukum yang ada, termasuk di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sudah diminta untuk melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara ini. Dalam keadaan operasi penanggulangan bencana, semua sumber daya yang dimiliki oleh negara ini, termasuk TNI, wajib mengerahkannya kalau sudah ada perintah dari Kepala Operasi Penanggulangan Bencana. Pada saat misalnya pemerintah Kota Makassar menetapkan operasi penanggulangan bencana untuk Puting Beliung, maka seluruh sumber daya yang ada di pemerintah kota itu, termasuk Dandim, itu boleh dikerahkan. Sebelum undang-undang ini, maka pemerintah kota Kodong masih perlu berkoordinasi lagi dengan Pangdam. Pak Pangdam, apa yang bisa dilakukan, apa ini? Boleh gitu, tapi kau yang bayar kenunya apa segala macam dan seterusnya. Minta izin lagi Panglima dan lain-lain. Dengan undang-undang ini, maka akan mudah koordinasinya karena sudah ada kepastian hukumnya bahwa ini perintah undang-undang. Kalau dalam keadaan bencana sudah diterapkan keadaan bencana di daerah tertentu, maka seluruh infrastruktur termasuk infrastruktur militer itu wajib mendukung. Jadi tidak memberikan kepastian hukum. Ini berarti tidak perlu lagi kalau ada proses-proses yang panjang. Jadi langsung dan perlu sudah langsung lempar-lempar gitu ya. Begitu situasinya. Termasuk di beberapa daerah lain di penanggulangan terorisme, kalau dibutuhkan kita ini tinggal kepala operasinya itu minta ke TNI. TNI-nya tidak perlu lagi meminta izin ke panglima tertinggi. Karena sudah ada operasi militer non perang. Begitu Ji. Jadi memberikan kepastian hukum. Jauh Ji dari keadaan bilang mau difungsi TNI, enggak Ji. Ya, itu juga yang ditakuti oleh teman-teman yang ingin melihat TNI itu profesional. Jadi sekali lagi kita sampaikan terima kasih. Karena mungkin kalau tanpa demo-demo, tanpa mengingatkan, tanpa diskusi panjang ini belum tentu seperti ini. Dan alhamdulillah ya sudah selesai. Berarti memang demo kemarin itu merupakan dari proses negara kita berdemokrasi. Betul, dan itu sangat bermanfaat karena kita juga dapatkan perspektif yang lain yang lebih komprehensif. Oke, baik. Dan Ical, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di segmen terakhir. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama dengan Deng Ical. Kita tadi sudah diskusi panjang lebar ya, alot juga pembahasannya Deng Ical. Namun sampai sekarang walaupun sudah disahkan ini Deng Ical, ada masih beberapa kelompok mahasiswa yang masih terus melakukan demonstrasi dan juga protes, bahkan ramai di sosial media. Itu bagaimana pandangannya Deng Ical? Apa yang disampaikan, ini sudah disahkan tapi masih ada yang protes? Kalau saya sih secara pribadi salut dengan endurance teman-teman yang protes terus ini, karena itu menjadi energi bagi kita, sekaligus juga itu untuk mengembalikan pikiran positifnya kita. Saya kasih tahu waktu pembahasan, Kakak, waktu pembahasan itu kita hadirkan ketua pensiunan TNI itu Bapak Jenderal Agung Gumelar. Pada saat itu saya sampaikan, seperti saya sampaikan, saya bilang saya secara pribadi dulu waktu mahasiswa menjadi korban dari represifnya militer. Sampai saya dipukuli, atau habis demo dipukuli, jatuh gigi, dikeroyok sama TNI apa. Kemudian saya masuk menjadi legislator, kemudian masuk menjadi wakil wali kota, dan TNI itu memberikan support yang luar biasa. Kemudian saya sekarang ini anggota DPR. Maksudnya adalah pasang surut dari hubungan dengan TNI, dan mungkin orang lain juga mengalami hal yang sama. Artinya banyak peran TNI itu dengan hal-hal yang orang tidak lihat secara komprehensif. Saya waktu saya dipukuli oleh TNI itu kemudian tidak menganggap bahwa TNI itu represif, hancur, kejam dan lain-lain. Citra itu saya tidak bawa, karena secara proporsional sampai hari ini. Kemudian saat saya menjadi wakil wali kota itu banyak sekali kontribusi dari TNI. Mulai dari kita bersih-bersih pantai, bersih-bersih saluran drainase, kanal dan seterusnya, dan tentu menjaga keamanan, juga membantu polisi. Nah itu yang saya bilang, bahwa perspektifnya kita itu adalah yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam satu sisi, sehingga kita tidak memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang terlalu sempit misalnya, secara komprehensif. Tetapi kita menganggap bahwa apa yang diperlihatkan oleh adik-adik mahasiswa, oleh teman-teman NGO, oleh kalangan pemerhati itu sangat luar biasa, dan kita anggap itu bahwa itu adalah vitamin yang luar biasa bagi kami di DPR itu untuk selalu berada di posisi yang lebih objektif menetapkan aturan-aturan. Sehingga kita berterima kasih sekali sehingga kita bisa menetapkan ini dengan objektif. Tapi kami jamin bahwa dalam proses penetapan undang-undang ini itu luar biasa kita berusaha untuk menarik diri dalam hal yang parsial atau subjektif. Kita pada kacamata yang lebih proporsional dan objektif itu untuk negara kita sama-sama. Kita juga menerima masukan dari berbagai pihak yang minta supaya permudah TNI masuk di Polri. Kita juga tidak bisa, apalagi ada juga intrusi kemarin itu bahwa TNI boleh berbisnis, boleh melakukan sesuatu yang selama ini sudah dilakukan, tetapi tidak dilegalisasi. Ada juga, tapi sebenarnya tidak bisa. Kalau oknum melakukan bisnis silahkan, kita tidak bisa larang, tetapi menggunakan sumber daya yang dimiliki militer untuk keperluan non-militer itu ada aturannya. Nah aturan ini adanya di Undang-Undang TNI itu yang kita perketat, sehingga boleh digunakan, tetapi aturannya jelas. Termasuk dalam proses pengisian jabatan sipil oleh militer itu mesti melalui catatan kita ya ini itu mesti melalui kajian yang panjang, analisis formasi yang profesional. Kenapa mesti orang TNI yang isi? Kenapa bukan sipil? Masa sih tidak ada orang sipil yang bisa lakukan itu tugas? Boleh, tetapi ada analisisnya bahwa kita minta yang militer karena ini. Karena perspektif pertahanannya misalnya, atau perspektif yang lain yang hanya dimiliki oleh secara spesifik oleh TNI. Jadi panjang, bukan serta-merta gara-gara itu dekat dengan kekuasaan misalnya mesti TNI masuk, enggak. Panjang juga prosesnya. Itu yang menjadi catatan-catatan khususnya kita sampaikan sama Panglima, sama Pak Kemenhan untuk disampaikan dan dibuatkan peraturan pemerintahnya yang teknis, sehingga nanti itu betul-betul menjaga supremasi sipil itu tetap di atas demokrasinya kita untuk dijaga terus, sehingga nanti pola hubungannya kita dengan luar negeri, hubungan dengan multipolarnya kita ini, kekuatan asing dan kekuatan di luar Indonesia itu tetap bisa terjaga. Untuk menjaga supremasi sipil dan juga kepercayaan masyarakat umum tentunya, ini bagaimana peran DPR untuk kemudian nanti mengawasi kinerja-kinerja TNI di bawah undang-undang TNI ini? Itu tadi saya sampaikan ke Kakak Pronto bahwa proses pembahasan di DPR itu relatif sangat terbuka. Bisa semua orang masuk dan kita libatkan semuanya.
Kemudian terpublish di media bahwa tiba-tiba pada saat panja di salah satu hotel itu, kebetulan saya tidak ikut ya. Di panja itu karena saya bukan anggota panja, tetapi saya anggota komisi. Tiba-tiba di Hotel Fairmont itu digeruduk sama masyarakat. Padahal sebenarnya adalah karena ini keterbukaan. Jadi siapa aja boleh masuk. Tidak mungkin itu teman-teman NGO atau siapa yang datang protes itu datang kemudian tiba-tiba bisa masuk kalau tidak diizinkan. Pasti diamankan memang dari bawah sampai di ruangan. Tetapi karena memang prosesnya itu terbuka, jadi mereka bisa masuk. Yang kita tidak sangka adalah tiba-tiba dia datang suruh berhenti dan diambil kamera. Yang sebenarnya kita itu anggap adalah proses demokrasi. Jadi pada dasarnya kita buat sedemikian rupa sehingga cukup transparan, semua orang bisa mengakses, semua lembaga bisa memberikan masukan, tetapi kan tetap ada batasan-batasannya. Karena yang punya kewenangan itu adalah panja yang dibentuk oleh pemerintah, panja yang dibentuk oleh DPR, itu kemudian disatukan, membahas daftar inventaris masalah yang paling krusial dan itu diselesaikan. Oke, berarti memang DPR berkomitmen ya untuk tetap menjaga jalannya undang-undang ini sesuai dengan koridornya, termasuk memberikan konsekuensi ya kepada mungkin siapapun pelanggar ataupun juga yang melanggar undang-undang. Terakhir Deng Ical, harapannya ke depan untuk terkhusus nih mahasiswa yang sampai sekarang mungkin masih menganggap bahwa bahaya RUU TNI ini. Silakan Deng Ical. Yang paling utama itu kita salut pada kekuatan moral force yang dimiliki oleh mahasiswa dan adik-adik. Jangan kendor sedikit pun, kami juga mendukung penuh apa yang adik-adik sampaikan itu, tetapi ada beberapa batasan-batasan. Batasan-batasan itu dalam pengertian jangan sampai merusak sarana prasarana, jangan sampai merusak nilai-nilai perjuangannya kita, jangan sampai intrusi pemikiran dari tempat lain atau dari orang lain atau dari negara lain itu mengganggu profesionalnya kita, idealismenya kita yang diintrusi oleh pemikiran-pemikiran lain. Jadi tentu adik-adik memiliki standar yang profesional juga, kita juga di DPR memiliki standar yang profesional, ada standar dan norma yang untuk kita ikuti, tetapi paling utama adalah koridornya kita adalah untuk kemaslahatan bangsa kita, untuk kemaslahatan masyarakat, dan sekali lagi salut terhadap nilai-nilai demokrasi yang teman-teman perjuangkan, dan insya Allah kita akan bersama pada jalur itu. Oke, berarti untuk mahasiswa di luar sana tetap berada pada jalur-jalur demokrasi, tetap yang paling penting tadi adalah tetap objektif untuk melakukan aksi demonstrasi ataupun juga protes ini juga bersama DPR RI, tentunya menjadi aspirasi, penyerap aspirasi masyarakat. Semoga tetap bisa memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Deng Ical sudah hadir bersama kami di Sapa Sulsel dan juga memberikan pemahaman baru kepada saya tentunya dan juga masyarakat Kompas TV yang ada di rumah. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.